Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Linda tahu bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Faktanya, Nippon Steel, grup baja terkemuka, sangat populer di negara manapun. Terutama kekuatan mereka pada baja termasuk yang terbaik di dunia. Baja khusus memiliki berbagai macam kegunaan, dan semakin canggih perusahaannya, semakin tinggi permintaan akan baja khusus. Seperti industri militer, barel yang paling umum digunakan memiliki persyaratan baja yang sangat ketat. Jika bahannya sangat bagus, umur dan akurasi senjata dapat mencapai titik terbaik. Tetapi jika bahannya tidak bagus, umur dan akurasi senjata secara alami akan menurun. Beberapa laras senjata telah mencapai batas fungsi mereka setelah mengenai beberapa ratus peluru. Jika tidak berfungsi dengan baik, mungkin akan meledak. Setelah digunakan di medan perang, hal itu dapat memengaruhi situasi dan hasil pertempuran. Selain itu, pelindung tank, pelindung helikopter, dan geladak kapal induk semuanya memiliki standar baja yang sangat tinggi. Oleh karena itu, setiap orang berharap dapat menjalin kerjasama yang mendalam dengan perusahaan seperti Nippon Steel. Tapi Nippon Steel juga sangat pintar. Mereka tidak hanya memiliki minat yang besar untuk kerjasama luar negeri, tetapi mereka juga sangat berhati-hati tentang paten dan hasil penelitian ilmiah. Bahkan jika itu untuk mencapai kerjasama, mereka tidak akan memberikan wewenang pada partner bisnisnya. Kali ini bekerja dengan keluarga Suteja, yang mereka inginkan adalah Absolute Holdings. Sambil membiarkan keluarga Suteja menyerah, menyumbangkan uang, tanah, dan kekuasaan, mereka harus melakukan segala sesuatunya di bawah tangan dan atas perintah mereka. Selama keluarga Suteja menyetujui kondisi ini, mereka akan menghabiskan beberapa tahun secara bertahap mengubah keluarga Suteja menjadi boneka bagi perusahaan mereka, atau menyingkirkan keluarga Suteja dari permainan. Linda sama sekali tidak menyangka bahwa dia akan memberi Nippon Steel 2 hak keuntungan lagi, tetapi orang-orang Nippon Steel tetap menolak. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Hashimoto, saya bisa memberi Nippon Steel sebagian dari hak penghasilan. Laba bersih masa depan akan menjadi 55% untuk Nippon Steel dan 45% untuk Suteja Group. Bagaimana dengan ini? Apa Anda setuju?" Menyerahkan 5 poin dalam satu tarikan napas, bagi Linda, itu sudah merupakan kompromi dan konsesi yang hebat. Tanpa diduga, Hashimoto menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan tersenyum tipis. "Nona Suteja, persyaratan Nippon Steel kami adalah tidak akan pernah melepaskan hak untuk memimpin dan mengontrol jalannya perusahaan. Jika Anda tidak dapat menyetujui hak pengendalian, maka tidak perlu untuk terus ada pembicaraan lagi." Linda tiba-tiba merasa sangat pasif. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berpikir di dalam hatinya, "Sekarang, atas nama keluarga Suteja, aku secara aktif ingin bekerja sama dengan Nippon Steel. Tapi Nippon Steel secara langsung menekan mentalitasku dan meminta saham pengendali, dan tidak mau menyerah sama sekali. Jika aku terus bersikeras, maka masalah ini mungkin tidak akan pernah selesai. Tapi jika kali ini aku kembali tanpa hasil, maka semua pekerjaan persiapan yang telah kilakukan akan hilang begitu saja. Tapi, jika aku melepaskan hak kontrol, itu sama dengan menyerahkan semua hak otonomi. Di masa depan, dan Nippon Steel akan memutuskan hampir semua urusan perusahaan. Maka keluarga Suteja akan menjadi terlalu pasif dan menjadi boneka dari Nippon Steel saja.
Hashimoto Zaki melihat ekspresinya sedikit kusut, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Suteja, masalah ini tidak perlu segera diselesaikan dengan terburu-buru. Anda bisa kembali dan memikirkannya dulu. Mari kita buat janji dan bertemu besok untuk ngobrol. Bagaimana menurut Anda?" Linda ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk lembut. Dia sangat jelas bahwa dia tidak memiliki inisiatif sama sekali dalam putaran negosiasi ini. Jika terus berbicara seperti ini, mereka hanya akan menjadi lebih sensitif. Ini seperti membeli barang di toko. Jika penjual ingin segera pindah, pembeli akan memiliki lebih banyak ruang untuk tawar-menawar. Misalnya, jika penjual membuat harga 100.000, pembeli langsung mengatakan 20.000. Lalu aku akan menawar, kalau nggak boleh aku akan pergi ke tempat lain dan belanja di sana. Namun, jika mentalitas penjual sangat stabil, saat pembeli mengatakan 20.000, dan pihak lain akan langsung mengatakan bahwa kamu harus pergi ke tempat lain. Ini akan membuat pembeli kehilangan inisiatif. Menurut logika normal, pembeli hanya dapat menambahkan sedikit demi sedikit sampai harga dapat diterima oleh penjual. Transaksi spesifik tergantung pada harga psikologis penjual. Mungkin 50.000 atau 70.000, bahkan 90.000. Namun, penjual di depan Linda ini tidak bersedia memberikan kelonggaran apapun. Dia memberi Linda sikap yang sangat tegas. Dia hanya dapat membeli 100.000 untuk item ini, dan 1 sen tidak akan berfungsi. Jika Linda tetap menawar untuk mendapatkan 99.000, dia akan minta maaf dan mengatakan akan pergi ke rumah lain atau kembali dan memikirkannya. Linda sama sekali tidak memiliki ruang untuk mediasi saat ini. Satu-satunya cara adalah menunda negosiasi terlebih dahulu, memperlambat ritme, dan terus datang dan berbicara besok. Jadi, dia mengangguk dan berdiri dan berkata, "Tuan Hashimoto, saya akan mempertimbangkannya dengan hati-hati ya. Jika Anda merasa nyaman, saya akan kembali besok pagi." "Tidak masalah." Hashimoto berdiri sambil tersenyum, berjabat tangan dengan Linda, dan berkata, "Nona Suteja, saya akan mengantarkan keluar." Setelah Linda meninggalkan Nippon Steel, dia dan asistennya masuk ke mobil sewaan. Selama di sana, dia bergegas kembali ke hotel. Pada saat yang sama, Linda mengirim pesan ke grup WhatsApp keluarga di dalam mobil. Nippon Steel meminta bahwa mereka harus memiliki 51% saham pengendali di sini. "Aku tidak akan menyerah. Padahal aku sudah menawarkan untuk menyerahkan hak penghasilan sampai 55% dan mereka tetap menolaknya. Sekarang aku sudah keluar dari kantor Nippon Steel. Aku akan mengatur beberapa trik negosiasi di malam hari, dan aku akan berbicara dengan mereka lagi besok." Tuan Suteja segera mengirimkan pesan suara. Nippon Steel selalu memiliki sifat tamak yang besar, tapi jangan menganggapnya terlalu serius, karena aku belajar beberapa waktu lalu bahwa keadaan Nippon Steel tidak begitu bagus sekarang. Segera setelah itu, lelaki tua itu mengirim suara lain. Grup mereka secara berturut-turut terlibat dalam beberapa proyek investasi besar dalam beberapa tahun terakhir, tetapi mereka tidak melakukannya dengan benar dan menghabiskan banyak dana, jadi pendapatan mereka tahun ini berada di bawah standar mereka. Dari luar, perusahaan ini nampaknya sangat tenang, tetapi jauh di lubuk hati, mereka juga pasti sangat ingin bekerja sama dengan kita. Ini tidak lebih dari mencoba untuk menekan dan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Roni Suteja juga mengirim pesan, "Linda, jangan khawatir, cari kekurangan mereka, dan tekan mereka, mereka pasti mau berkompromi." "Ya," orang tua itu berkata, "sekarang adalah akhir tahun, dan mereka akan segera merilis laporan keuangan tahunan. Jika data keuangan tidak bagus, bukan hanya pemegang saham yang akan merepotkan mereka, tetapi investor juga akan mengeluh. Dalam hal ini, harga saham mereka pasti akan turun. Jika mereka dapat mengumumkan kerjasamanya dengan kami sebelum laporan keuangan dirilis, hal itu juga dapat menginspirasi emosi pemegang saham dan investor." Linda menjawab, "Oke,
Aku akan bersiap-siap setelah aku kembali ke hotel dan berbicara dengan mereka lagi besok. Pada saat ini, telepon Hashimoto tiba-tiba berdering. Nomor penelepon menunjukkan bahwa panggilan itu dari Jakarta, negara tetangga. Sementara itu Roni, saat ini, berada di apartemen dupleksnya yang mewah di pusat kota Jakarta, mendengarkan nada cepat di telepon dengan sambungan telepon nirkabel. Hashimoto mengangkat telepon lebih dulu, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, rencananya sangat cepat. Begitu wanita itu pergi dari sini, panggilan Anda langsung datang." Pada saat ini, Roni melihat sungai di luar jendela, tersenyum tipis, dan berkata, "Tuan Hashimoto, aku juga baru saja mendengar bahwa kakakku mengatakan negosiasi kerjasama denganmu sepertinya tidak berjalan dengan baik." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.